kelompok 12 jurusan Teknik Struktur Sipil dan Perencanaan Arsitektur angkatan tahun 2020. Di sini kami akan menjelaskan terkait studi kasus bangunan apa yang ada di Aceh. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas struktur bangunan tahan gempa yang diampuh oleh Bapak Muhammad Nur Soleh STMT, dan simak ya videonya, cekidot. Gempa Pidijaya Aceh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 12 dengan beranggotakan Novrial Alexander Christian S dengan 3 digit NIM terakhir 016, Nadia Veronisa dengan 3 digit NIM terakhir 043, Adinda Nur Hapsari dengan 3 digit NIM terakhir 067, dan yang terakhir Naufal Azari Handoko dengan 3 digit NIM terakhir 005. Kami dari kelompok 12 akan menganalisis terkait struktur bangunan tahan gempa yang berada di daerah Pidijaya Aceh. Sebelum masuk ke pembahasan yang lebih dalam, pertama-tama masuk dulu nih kita ke kronologi terjadinya gempa bumi di Pidijaya Aceh. Nah, menurut Dr. Gayatri Indah Mariani STMSC, gempa di Pidijaya ini karena adanya pergerakan sesar aktif yang bergerak di Pidijaya. Ini merupakan cabang dari sesar di Sumatera di bagian utara. Nah, apa sih itu sesar? Sesar nama lainnya adalah patahan. Nah, menurut Koordinator Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami Pusat Studi Gempa Nasional BMKG, sesar aktif adalah lapisan kulit atau kerak bumi yang mengalami rekah atau patah dan bergeser. Gitu. Kemudian di sini ada gambar-gambar bangunan akibat terjadinya gempa di Pidijaya Aceh yang mengalami kekuatan sebesar 6,5 skala Richter. Nah, di sini bangunannya mengalami kerobohan, keruntuhan yang sangat banyak sehingga mengalami puing-puing yang sangat banyak di tanah-tanah. Nah, ini terlihat bangunan ini seperti tidak kokoh. Empat hal yang menjadi penyebab kerusakan suatu bangunan. Yang pertama, material bangunan yang digunakan tidak sesuai dengan SNI sehingga struktur-struktur yang digunakan pun tidak dalam mutu atau kualitas yang maksimal. Kemudian yang kedua, belum menerapkan konsep bangunan tahan gempa sehingga ketika bangunan tersebut mendapatkan getaran akibat gempa, si bangunan tersebut ini belum siap atau belum ada penahannya terhadap si getaran tersebut sehingga bangunan-bangunan akibat dari gempa ini dapat dengan mudah mengalami kerusakan. Kemudian yang ketiga, kesalahan dalam proses perencanaan bangunan. Perencanaan dalam suatu pembangunan itu hal yang sangat penting sehingga ketika perencanaan itu tidak matang maka akan berkemungkinan si bangunan tersebut akan dengan mudah mengalami kerusakan. Kemudian yang terakhir, tidak adanya perawatan secara menyeluruh dan berskala pada bangunan. Tidak hanya dalam hal pelaksanaan dan perencanaannya saja, tetapi perawatan suatu bangunan itu pun sama pentingnya. Karena ketika bangunan tersebut terawat, bangunan tersebut akan memiliki umur yang panjang dan juga akan lebih awet. Nah, ketika terjadi bencana, terutama gempa bumi, penanganan yang dapat dilakukan pasca gempa tersebut adalah yang pertama, membersihkan puing-puing bangunan yang rusak akibat gempa, kemudian pemberiannya stimulus oleh pemerintah guna rekonstruksi bangunan yang lebih baik sehingga nantinya ketika setelah adanya stimulus itu akan diadakannya rekonstruksi dan rehabilitasi, yaitu proses pembangunan kembali secara total pada daerah-daerah yang terdampak gempa. Kemudian ada dua hal yang dapat dilakukan dalam upaya mitigasi bencana bumi. Yang pertama adalah melakukan mitigasi atau sosialisasi secara menyeluruh terhadap bencana gempa bumi kepada warga Pidijaya, yaitu daerah Aceh yang memang daerah tersebut adalah daerah yang rawan terjadinya bencana bumi sebelum adanya gempa atau sebelum adanya gempa susulan. Kemudian poin yang kedua adalah melakukan regulasi kualitas bangunan yang tahan gempa seperti bangunan rumah sakit sehingga bangunan-bangunan yang memang terdapat di daerah rawan di daerah gempa ini memiliki kualitas yang memang mumpuni dan bisa menahan terhadap getaran gempa. Baik, sekarang kita akan berlanjut untuk membahas mengenai konsep bangunan yang ada di
masih banyak kita temui bahwa bangunan-bangunan yang berada di daerah Pidijaya Aceh itu memiliki kualitas yang rendah. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Karena bangunan-bangunan yang berada di Pidijaya Aceh itu tidak menggunakan standar yang sesuai dengan pemerintah. Dan selain itu pula, banyak juga kita temui bangunan tersebut tidak menerapkan konsep bangunan tahan gempa. Dan untuk faktor yang kedua ataupun konsep bangunan yang kedua yaitu bangunan di Pidijaya menerapkan konsep konstruksi atap yang berat. Seperti contohnya kubah pada masjid itu menggunakan beton yang berat sehingga bangunan tersebut tidak dapat menahan beban vertikal dari bangunan tersebut. Nah, untuk yang ketiga itu dikarenakan kondisi iklim atau kondisi kelembaban di daerah Pidijaya Aceh sehingga banyak bangunan yang menggunakan material kayu. Nah, kalau kita ketahui yang seperti yang kita ketahui bahwa kayu itu tidak cukup kuat untuk menahan getaran akibat gempa. Nah, dari permasalahan yang kita bahas sebelumnya, maka kita perlu mengubah konsep perencanaan pada bangunan-bangunan khususnya di daerah Pidijaya Aceh, yaitu diantaranya dengan yang pertama menggunakan material bangunan yang sesuai dengan standar nasional Indonesia atau SNI. Yang kedua, kita menerapkan konsep struktur bangunan sederhana, yaitu dengan menggunakan konstruksi atap atau konstruksi bangunan yang ringan sehingga dapat menahan getaran akibat gempa. Dan untuk yang ketiga, kita dapat merencanakan bangunan yang simetris dan sehingga bangunan tersebut dapat menahan gaya vertikal yang besar ataupun gaya horizontal yang besar juga agar bangunan tersebut dapat kuat terhadap getaran akibat gempa. Perencanaan bangunan gedung yang dapat dilakukan pasca terjadinya gempa di Aceh adalah merencanakan bangunan dengan syarat tidak memiliki tinggi lebih dari 4 kali dari lebar bangunan dan merencanakan plat yang lebih tebal dan juga dinding tembok yang tinggi untuk menghindari getaran vertikal. Dan yang terakhir adalah menerapkan konsep ringbolt horizontal pada setiap tingkatan pada batang tarik diagonal untuk meningkatkan kestabilan gedung. Selanjutnya, untuk perawatan yang dapat dilakukan pasca terjadinya gempa di Pidijaya Aceh adalah yang pertama menentukan tingkat kerusakan bangunan. Untuk bangunan yang mengalami kerusakan ringan atau sedang dapat dilakukan rehabilitasi, dan untuk bangunan yang mengalami kerusakan parah dapat dilakukan pembangunan baru dengan simulasi gaya dan beban yang telah diperkirakan dan direncanakan dengan matang. Kemudian yang terakhir adalah melakukan perawatan pada kondisi fisik bangunan yang mengalami kerusakan dan juga mengganti material bangunan seperti kayu yang keropos akibat iklim tropis pada Aceh dan menggantinya dengan material yang lebih kokoh dan kuat seperti besi ataupun baja. Oke, tadi sudah ada materi mengenai kronologinya seperti apa, penanganannya seperti apa, penyebabnya seperti apa, mitigasi seperti apa, dan konsep bangunannya seperti apa. Nah, sekarang ada kesimpulannya nih. Kesimpulan dari materi kita adalah pembangunan konstruksi ini harus disesuaikan dengan kondisi geografis serta memilih material sesuai dengan standar yang berlaku dan merencanakannya harus dengan konsep bangunan yang dapat menahan kemungkinan terjadi bencana alam. Begitu teman-teman, dari itu sekian dari kelompok kami. Terima kasih, semoga videonya bermanfaat. Kami dari kelompok 12 pamit undur diri. Bye-bye.